Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini adalah pertemuan raya perdana melalui online GSKI Kana Cirebon. Saya sangat bersuka cita kalau hari ini kita bisa mengadakan ini walaupun melalui online, tapi hati saya sangat dekat dengan saudara semua. Dan saya merasakan bahwa apa yang hari ini terjadi seperti bukan online, tetapi seperti tatap muka. Dan saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik dan di dalam keadaan yang sehat. Mari saat ini kita akan buka kebenaran dan dalam belajar firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Rasul Paulus memberikan satu nasihat dengan tegas dan jelas dan sangat terfokus, saudaraku. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun di sini menghidupi nasihatnya. Rasul Paulus tidak hanya memberikan nasihat, tetapi menghidupi nasihatnya. Ada satu ketegasan di dalam ayat ini, di dalam ayat yang pertama, di mana Paulus berkata kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Saking seriusnya Paulus berkata, di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Hidup kita semua akan masuk di dalam penghakiman. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 sekali lagi Paulus mengingatkan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Perhatikan baik-baik. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius apa yang telah menjadi panggilan Timotius untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Paulus mengingatkan jangan sampai kandas di tengah jalan. Harus bisa menyelesaikan sampai akhir. Paulus katakan di sini, nggak usah kamu takut, beritakan firman siap sedia, baik maupun tidak baik.
Karena kenapa? Paulus sudah bisa merasakan, Paulus sudah bisa menangkap bahwa akan terjadi, dan sebetulnya sehari-hari itu, saat itu, masa itu sudah terjadi. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen hari-hari ini, saudaraku, harus menangkap pesan yang Paulus pesankan kepada Timotius. Paulus berani memberikan pesan ini karena Paulus sudah menghidupinya. Bahkan Paulus berkata di dalam ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini luar biasa. Saudaraku, kebanyakan adalah ayat ini dipakai hanya untuk yang sudah meninggal. Tetapi Paulus berkata ini bukan pada saat dia sudah meninggal, tapi pada saat dia masih hidup, dan dia berkata, dan dia bisa memastikan dirinya. Memang di dalam ayat yang ke-6 dikatakan kematianku sudah dekat. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, aku telah. Di dalam masa hidupnya Paulus sudah betul-betul konsekuen memenuhi panggilan Allah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita harus mengikuti teladan seperti yang diberikan Paulus kepada kita, seperti teladan yang diberikan Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena Paulus pun mengikuti teladan Yesus. Makanya Paulus berkata, ikutilah teladanku, karena aku telah mengikuti teladan dari Kristus. Kalau Kristus mengakhiri semua dengan baik selama 3,5 tahun dia pelayanan pelayanan Yesus yang ada di muka bumi ini, 33 tahun dan 3,5 tahun dia sangat maksimal. Demikian juga Paulus, dia maksimal. Nah, saudaraku, dari setiap kita semua harus menyadari ini, bahwa kita sebagai orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah dipilih, dan orang yang percaya kepada Yesus, kita harus bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Arti pelayanan di sini, jangan berpikir bahwa ini hanya pelayanan di gereja. Arti pelayanan di sini bukan hanya sebagai pengkhotbah, singer, WL, pemain musik, pendoa, atau dan sebagainya. Tuhan memanggil kita di bidangnya masing-masing. Kalau saudara sebagai pengusaha, jadilah pengusaha pelayanan. Kalau saudara sebagai karyawan, di kantormu itu adalah tempat pelayananmu. Bapak-bapak, kepala rumah tangga, disitulah tempat pelayananmu. Jangan kita, saudaraku, menganggap bahwa pelayanan itu hanya di dalam gereja, hanya di dalam satu ibadah, hanya di dalam satu ritual atau liturgi. Tidak. Tuhan mau hidup kita 24 jam adalah pelayanan, melayani. Arti daripada melayani tidak lain adalah kita harus menjaga perasaan Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, kalau Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, Raja kita, itu adalah menjadi Tuhan atas hidup kita, kita melayani harus maksimal, melakukan perintah Tuhan secara maksimal, melakukan apa yang Tuhan mau secara maksimal. Ini yang dinamakan dengan finishing well. Paulus melakukan maksimal. Paulus mengerjakan segala sesuatunya secara maksimal. Dia tidak peduli dengan di kanan atau di kirinya. Dia hanya peduli kepada ke depan. Dia hanya melihat bahwa aku harus mengakhiri pertandingan. Dan Paulus berkata, aku telah. Karena dia menuntut dirinya harus menyelesaikan pertandingan. Maka Paulus berani berkata di dalam ayat yang ke-7, aku telah. Bahkan hal yang luar biasa di dalam ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Saudaraku, ini bukan kesombongan daripada Paulus, bukan. Tapi Paulus bisa berkata, Tuhan, aku telah, dan apa yang menjadi janji Tuhan dia bisa terima.
Suku hidup itu adalah pertandingan. Di dalam pertandingan itu, yang terpenting memang apakah kita menang, mencapai garis akhir, atau kita kandas di tengah jalan. Banyak orang Kristen awal lahir baru, awal mengenal Tuhan menggebu-gebu. Wah, semua masih semangat. Tidaklah sulit untuk mengawali dengan baik, tapi sangat sulit untuk konsisten tetap baik sampai kepada akhirnya. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang bernama Salomo. Saya kasih dalam Tuhan, Salomo waktu dia mau menjadi raja dengan rendah hati, dia berkata, aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta apa-apa, tapi aku minta hikmat Tuhan supaya aku bisa memimpin bangsa ini, atau boleh dikatakan menggembalakan bangsa ini. Dan Tuhan berikan hikmat dengan sangat luar biasa. Alkitab katakan tidak ada hikmat yang lebih lagi pada zaman itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Dengan berjalannya waktu, perhatikan. Hal yang penting yang Tuhan berikan kepada Salomo dipakai menjadi tidak penting. Melalui hikmatnya, dengan perjalanan waktunya, Salomo mulai jatuh ke dalam dosa. Mulai istrinya banyak, mulai jatuh di dalam penyembahan berhala. Di dalam kehidupan Salomo, kita baca di dalam sejarahnya, bagaimana akhir daripada hidupnya. Sampai dia menulis segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa? Dia sudah melepaskan hal yang penting dalam hidupnya. Dia bisa memulai dengan baik, tapi dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Contoh lagi Nuh, saudaraku, di dalam Alkitab kalau saudara baca, Nuh dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari hukuman terhadap bumi ini. Tapi kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 21, diceritakan di situ Nuh menjadi mabuk. Nuh bahkan mengutuki anaknya. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya berdoa melalui kebenaran pada pagi hari ini, ayo kita sadar bahwa mungkin kita mudah mengawali yang baik, tapi tetaplah Tuhan mau kita konsisten tetap lakukan yang baik sampai kepada akhir hidup kita. Karena kenapa di dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, ketika satu hal menjadi banyak, ketika kepercayaan makin ditingkatkan, ketika sesuatu menjadi banyak, maka sesuatu yang sedikit menjadi berlipat ganda, maka kita akan kehilangan fokus terhadap sesuatu yang penting itu. Seringkali saya kasih contoh seperti ini. Seringkali kita pada saat kita dipanggil Tuhan, atau kita mendapat kasih karunia Tuhan bisa percaya kepada Yesus, maka kita bersukacita. Wah, seperti yang sekarang aku anak Allah. Lalu kita bersukacita. Itu sesuatu yang penting. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, seolah-olah kita diberkati oleh Tuhan. Karena ini satu pengajaran bahwa Yesus datang untuk memberikan kita kekayaan dan mujizat. Lalu seolah-olah kita hanya tertuju kepada berkat. Lalu benar, setelah percaya Yesus aku menjadi kaya, setelah percaya Yesus aku menjadi berkat, maka sesuatu yang penting pada saat kita menerima Yesus itu menjadi yang kecil, dan yang besar itu menjadi mujizat dan kekayaannya. Dan akhir hidup orang yang demikian tidak mencapai garis akhir dengan baik, karena dia hanya memanfaatkan Tuhan. Apalagi kalau kita saya mau percaya Yesus karena banyak orang Kristen diberkati. Saya mau percaya Yesus karena saya sakit mau disembuhkan. Tapi begitu tidak diberkati, tidak disembuhkan, kita menjadi kecewa. Perhatikan saudaraku, hal yang utama kita harus tetap jadikan yang utama. Di dalam kekristenan, di dalam mengikuti Yesus, tidak ada lain. Hal yang utama adalah Yesus.
Makanya Paulus berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Segala sesuatu yang telah aku alami dahulu, itu kuanggap sampah. Kenapa? Karena dia sudah menemukan mutiara yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi menyimpang. Di dalam mengikuti Yesus kita tidak boleh menjadi menyimpang. Fokuslah kepada hal yang penting. Fokuslah kepada hal yang esensi di dalam kehidupan ini. Aku kasih di dalam Tuhan. Tuhan sedang menuntut kita. Sekali lagi, Tuhan sedang menuntut kita untuk mencapai garis akhir dengan baik. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksa kita dengan keputusan kita. Apakah kita mau menyelesaikannya atau tidak. Tuhan hanya bisa berkata, engkau harus menyelesaikan ini, maka di depan itu ada mahkota. Engkau akan bersama-sama dengan aku memerintah di LB3, langit baru dan bumi baru. Tetapi keputusan tetap ada di tangan manusia. Keputusan tetap ada di tangan kita, mau apa tidak. Nah, perjalanan hidup ini menentukan. Perjalanan hidup kita setiap detik itu merupakan perjuangan. Perjalanan hidup kita setiap detik merupakan bagaimana kita makin hari makin berkenan di hadapan Allah sehingga kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Jangan kita bangga kalau kita berkata aku sudah menjadi pemenang. Pemenang kalau tanpa ada perjuangan itu bukan pemenang. Kita akan menjadi pecundang. Kekristenan, di dalam menjalani kekristenan itu ada perjuangan. Tidak semena-mena begitu gampang terima Yesus langsung masuk surga. Tidak demikian. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah anugerah. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah dan kasih karunia. Tetapi jangan lupa, di balik anugerah itu, di saat kita menerima kasih karunia itu, ada tanggung jawab. Tuhan tidak semena-mena memberikan keselamatan begitu saja tanpa ada tanggung jawab. Tuhan mau memberikan keselamatan bagi kita, tapi ada tanggung jawab kita. Ini yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita harus menyelesaikan semuanya sampai garis akhir. Harus. Tanpa bisa ditunda lagi. Hidup kita harus menjadi maksimal. Hidup kita akan mencapai garis akhir, harus mencapai garis akhir dengan baik. Saya kasih di dalam Tuhan. Saya merindukan ketika saudara mendengar berita kebenaran ini, ujilah. Sudah sampai di mana perjalanan hidup kita? Sudahkah kita menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Paulus mengerti sebelum dia mati, dia sudah menulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena kenapa? Dia selalu mengukur hidupnya. Dia selalu mengukur apa yang sudah dilakukan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, karena Paulus yang sudah berkata, ikutilah teladanku dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita akan belajar daripada Paulus. Melalui kehidupan Paulus kita belajar bagaimana Paulus mengakhiri dengan baik, dengan sempurna. Saya katakan dengan sempurna. Ya, karena kenapa? Saya melihat dampak daripada pelayanan Paulus. Seluruh dunia mendengar Injil. Dampak dari pelayanan Paulus, seluruh dunia mengenal Yesus. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan tentang finishing well dalam kehidupan Paulus. Dan ini menjadi pelajaran juga untuk saya bahwa ada 3 hal tanggung jawab untuk menyelesaikan dengan baik. Ada tiga hal sebagai tanggung jawab. Hal yang pertama, kita akan belajar ya, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-38. Kisah Rasul 20, ayat 17 sampai 38. Saya tidak akan baca, tapi akan beberapa ayat yang saya akan baca. Dari ayat-ayat ini, kita akan mengerti tentang tanggung jawab Paulus untuk menyelesaikan semuanya. Yang pertama, kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani
supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Yang pertama, menyelesaikan tugas Paulus dengan baik. Dia bertanggung jawab kepada Allah. Dan Allah memandang Paulus, dia benar-benar maksimal. Dia bertanggung jawab terhadap Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ayat yang ke-22 berkata begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. So, kita harus nyadari ada tanggung jawab dalam hidup kita itu kepada Allah. Allah nggak pernah iseng menjadikan kita sebagai manusia. Allah tidak pernah iseng kita ada di dalam bumi ini. Bahkan Allah tidak pernah iseng kita menjadi anak-anak Allah. Itu satu anugerah yang besar. Dan Paulus mengerti, dia waktu berjumpa dengan Yesus, waktu perjalanan dari Damsyik, dia bertemu dengan Yesus dan dia katakan, aku mau bertobat. Saat Paulus mau bertobat, dia di dalam Kisah Rasul, aku sebagai tawanan roh. Dia tidak lagi berkata Tuhan untuk dirinya sendiri, tapi dia berkata Allah sebagai Tuhan untuk dirinya, sebagai tawanan roh. Kalau Allah berkata pergi ke Yerusalem, dan saya percaya dia pasti akan merasa kalau dia kembali ke Yerusalem pasti akan ditangkap, dianiaya. Tetapi dia katakan, aku tetap sebagai tawanan roh, aku akan mengikuti apa yang Allah mau. Aku akan tetap mengikuti dan taat apa yang Tuhan mau. Demikian juga seperti Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus berkata, aku mau kembali ke Yerusalem supaya di sana anak manusia akan menderita sengsara. Satu kali Petrus berkata, sekali-kali tidak. Saudara perhatikan baik-baik. Sekali-kalinya Yesus berkata kepada muridnya, hanya kepada Petrus, nyah kau iblis. Wow, saudaraku, kepada Yudas saja Tuhan tidak bicara begitu. Kenapa? Karena Yesus tahu ada tugas, ada misi Bapa untuk hidupnya. Maka dia hanya mau taat kepada Bapa. Dia tidak mau dengar-dengaran kepada yang lain. Dia hanya mau taat kepada Bapa yang telah mengutusnya. Demikian juga karena Paulus mengikuti teladan Yesus, dia hanya mau taat kepada Bapa yang mengutusnya. Aku harus kembali ke Yerusalem. Apapun yang terjadi, tetap aku hanya taat kepada Allah. Dan ayat yang ke-23 dikatakan, Roh Kudus selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada bahwa penjara dan sengsara. Ini kekristenan yang sejati. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Kita harus tunduk apapun. Walaupun penjara, walaupun sengsara sudah ada di depan kita, tapi kita harus tunduk kepada Dia. Baru kita bisa mencapai garis akhir dan bertanggung jawab kepada Allah. Itu ada pertanggungjawabannya. Panggilan Allah itu pasti. Panggilan Allah itu sempurna. Panggilan Allah itu adalah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Panggilan Allah belum tentu menjadi pendeta. Panggilan Allah belum tentu menjadi full timer. Tapi panggilan Allah itu harus kita melayani dimanapun yang Allah tempatkan. Bersyukur kalau saudara menjadi karyawan. Jadikanlah kantor saudara sebagai tempat pelayananmu. Jangan mau jadi pendeta kalau saudara tidak dipanggil menjadi pendeta. Jangan saudara lari daripada panggilan pendeta kalau saudara harus menjadi pendeta. Jangan saudara masuk ke gereja melakukan full timer kalau saudara tidak dipanggil di situ. Tapi kalau Allah tetapkan sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang benar. Maksimallah di situ.
Saudara harus ingat bahwa saudara jadi pengusaha, tempat usaha saudara bukan punya saudara, itu punya Tuhan, punya Bapa. Dan Bapa yang memberikan kepercayaan. Kita bukan ownership, kita bukan pemilik, tapi kita hanya sebagai pengelola, stewardship. Tanggung jawab Paulus jelas kepada Allah. Dia mau tunduk. Walaupun dia di penjara. Satu kali Paulus bisa lari, bisa melarikan diri, tapi Paulus tidak mau melarikan diri. Pada saat penjara terbuka, ada gempa dan penjara terbuka, Paulus punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Paulus tahu ada rencana Allah karena dia di penjara. Dia tidak, oleh sebab itu kepala penjara bertobat. Keren, luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Bisakah kita hari-hari ini sebagai kekristenan dalam keadaan akhir dalam keadaan akhir zaman sekarang ini, kita mau tunduk kepada Allah sepenuhnya? Itu hal yang terpenting. Tapi sekarang kita menganggap bahwa dunia ini lebih penting daripada panggilan Allah. Panggilan Allah itu ukurannya selalu dengan kepuasan hawa nafsu dunia ini. Seolah-olah Allah memanggil kita hanya untuk diberkati. Sebagai anak Allah harus diberkati. Itu adalah penyesatan. Panggilan Allah yang terutama adalah kita harus serupa dengan Yesus. Tanggung jawab kepada Allah dimanapun saudara tempatkan, dimanapun kita ada. Itu adalah sarana Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Konsisten. Mari kita konsisten. Mari kita bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. So aku lihat, Paulus kembali mengingatkan, aku harus mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus. Dia kembali bertanggung jawab kepada Allah. Nah, tetapi ada hal yang kedua. Saudaraku, dan ini sudah tercapai. Aku harus mencapai garis akhir. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, di dalam 2 Timotius tadi katakan aku telah, dan dia tercapai. Segala sesuatu yang Paulus lakukan, semuanya saudaraku dilakukan tulus, murni, dan dia tetap menjaga integritasnya. Dia tidak peduli dengan apapun juga dia tetap menjaga integritasnya. Satu kali Petrus itu bersalah, dia tegur. Dia tidak peduli, dia tetap menjaga integritasnya dan menjaga kebenaran apa yang diutus oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang kedua ini terjadi karena Paulus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Paulus tetap menjaga hati nuraninya dengan tulus di dalam segala hal. Makanya dia memerintahkan kepada dirinya sendiri, aku harus bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Aku harus melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Makanya Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Karena Paulus menjaga integritas dia. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan berkata begini, hai dagingku. Hai dagingku. Engkau harus tunduk kepada Allah. Dia memerintahkan dagingnya untuk tidak mengikuti hawa nafsu dunia ini. Dia memerintahkan dagingnya untuk tidak mencintai dunia ini. Tadi kita nyanyikan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Ini satu pernyataan yang Paulus juga ucapkan walaupun dia tidak berkata demikian. Tapi tetap Paulus berkata, hai tubuhku, dagingku,
Aku tidak akan menghiraukan nyawaku sedikit pun. Selain aku harus bertanggung jawab kepada Allah, dan dagingku juga, tubuhku, diri sendiri harus bertanggung jawab. Luar biasa, saudaraku. Makanya Paulus bisa berani berkata di dalam 2 Timotius tadi, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berani nggak hari-hari ini kita bertanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan? Berani nggak kita sehari-hari bertanggung jawab sebagai pengusaha? Beranilah kita hari-hari bertanggung jawab sebagai karyawan dengan menyatakan kebenaran kepada orang lain dan menyatakan salah walaupun itu salah, dan tidak mau melakukan hal yang salah karena itu tahu kita salah, atau kita tetap berkompromi. Beranikah kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri dengan integritas? Jangan karena dia orang kaya tidak berani menegur. Jangan karena dia orang kaya mulai diangkat-angkat walaupun hidupnya salah, masa bodoh. Yang penting duit masuk. Ini sudah tidak punya integritas. Paulus dengan punya integritas, walaupun itu Petrus senior, dia katakan salah, ya salah. So, aku kasih dalam Tuhan, Paulus itu tidak pernah main-main di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Tidak pernah kompromi dengan dosa. Tidak pernah kompromi dengan kesalahan orang. Dia memberikan nasihat. Dia menegur. Tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan ayat yang ketiga di dalam 2 Timotius tadi sudah digenapi sekarang. Karena gereja ingin mengumpulkan banyak orang. Karena gereja ingin supaya banyak orang bisa datang, bisa hadir. Maka mereka mengajarkan menurut kehendak telinga yang hadir. Bukan lagi terfokus kepada kebenaran Injil. Tidak lagi terfokus kepada suara kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Tapi mereka mulai mengajarkan, mengumpulkan guru-guru menurut kehendak. Dan akibatnya gereja hari ini mengalami degradasi. Kekristenan hari ini mengalami degradasi. Dengan mudahnya banyak orang Kristen hari ini menyangkal Tuhan Yesus. Saudara bisa tahu, apakah orang itu mengakhiri pertandingan dengan baik? Yang pasti dia sudah kandas di tengah jalan. Tapi hari ini, saudara yang mendengar, kita yang sudah mendengar kebenaran ini, mari. Yang pertama, bertanggung jawab pada Allah. Kita harus banyak duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau. Dan kita bertanggung jawab atas panggilan itu. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab pada diri kita. Aku kadang-kala daging itu bertentangan. Waktu Allah berkata, jangan engkau makan buah itu. Tapi daging berkata, begitu indahnya buah itu. Kalau Allah berkata, jangan engkau lakukan. Tapi daging berkata, begitu enaknya kalau engkau lakukan. Allah berkata, ikuti perintah-perintahku. Tapi daging berkata, sulit ikut perintah Tuhan. Lebih baik itu ikuti perintah daging. So aku lihat bertentangan. Oleh sebab itu daging kita harus ditundukkan. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap daging kita. Yang ketiga. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-36 sampai 38. So kalau saya membaca ayat ini karena saya memiliki moto dalam hidup saya. 2007 anak saya dipanggil Tuhan. Sejak saat itu saya memiliki moto dalam hidup saya. Be maximize and finishing well. Hidup menjadi maksimal dan mencapai garis akhir dengan baik. Nah, salah satu yang menjadi saya bikin menangis ini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Saya merenungkan Paulus memberikan contoh yang sangat luar biasa. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-36 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa
bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudaraku, ada satu pertanyaan, boleh kita jawab semua, baik yang di rumah, dimanapun saudara berada. Pertanyaan ini adalah, warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada dunia ini ketika kita dipanggil Tuhan? Warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada dunia ini ketika kita dipanggil Tuhan? Warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada istri, kepada suami, kepada anak pada saat kita dipanggil Tuhan? Warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk jemaat, untuk seluruh pengerja dalam satu gereja pada saat kita dipanggil Tuhan? Satu kali, saudaraku, waktu anak saya meninggal pada hari Selasa, hari Kamis dikubur, hari Jumat kita beres-beresin kamar dia. Lalu kita menemukan satu buku bahasa Indonesia. Buku itu masih baru karena masih baru ditulis 1-2 halaman saja. Saya ada fotonya karena saya foto itu. Lalu di depan buku itu, di depan cover buku itu ada satu tulisan. Itu yang menjadi moto saya. So, kenapa akhirnya saya memiliki moto Be maximize and finishing well. Dia menulis begini, ketika kamu lahir, dunia bersuka cita, tetapi kamu menangis. Oleh sebab itu hiduplah sedemikian rupa, supaya ketika kamu meninggal, dunia berduka cita, tetapi kamu bersuka cita. Kata-kata ini saya tulis di misannya. Dan kata-kata ini yang terus mengiang di dalam telinga saya. Kenapa? Saudaraku, seperti Paulus, saya merenungkan ini seperti Paulus. Pada saat Paulus sudah menggembalakan, pada saatnya Paulus mau mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa, bertanggung jawab kepada Bapa. Lalu dia bertanggung jawab kepada dirinya untuk taat walaupun akan mengalami penderitaan. Tetapi saudara perhatikan, jemaat menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena pun dia bertanggung jawab terhadap sesamanya. Disitulah saya menangkap tulisan daripada anak saya. Hiduplah sedemikian rupa. Artinya hiduplah yang benar supaya ketika engkau mati, dunia itu berduka cita karena kepergian kita. Jangan dunia bersuka cita karena kepergian kita. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya dipanggil Tuhan, apa kata istri saya tentang saya? Seandainya saya dipanggil Tuhan, apa kata anak saya tentang saya? Seandainya saya dipanggil Tuhan, apa kata jemaat tentang saya? Ayo setiap kita renungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita bertanggung jawab kepada sesama? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan supaya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Sudahkah kita menjadi berkat untuk sesama? So, ini nggak mudah. Tetapi pada saat kita mau bertanggung jawab ke panggilan Allah, bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, dan pada saat kita mau melakukan tanggung jawab kita kepada sesama, hal ini pasti kita akan dapat. Mereka akan menangis pada saat kita pulang. Mereka akan meratap saat mereka pulang, saat kita pulang. Jangan sekali-kali saya berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai kalau aku pulang ke rumah Bapak, orang mentertawakan dan bersyukur kepulangan saya.
itu tandanya saya tidak menjadi berkat buat mereka. Dan saya hanya mau berdoa, Tuhan, aku mau maksimal di muka bumi ini. Aku mau maksimal, mau melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Aku mau bertanggung jawab kepada Allah. Aku mau bertanggung jawab kepada diriku sendiri. Dan aku mau bertanggung jawab kepada sesamaku. So, aku kasih di dalam Tuhan, ayo. Saya merindukan kita maksimal. Saya merindukan, ayo coba saudaraku. Mungkin setelah dengar firman Tuhan ini, saudara boleh bertanya, warisan apa yang saudara akan tinggalkan untuk dunia ini pada saat kita dipanggil Tuhan? Warisan apa? Saya nggak ngerti, saudaraku. Hanya saudara punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hanya saudara yang punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Saya ingat ada satu lagu ini. Lagu ini sangat memberkati saya, saudaraku, untuk terus kehidupan kita menjadi maksimal. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Mari yang bisa angkat pujian ini bersama-sama. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, kalau saudara fokus ke depan, hari-hari yang kita lalui, apa yang kita jalani, baik suka maupun duka, ada satu rencana Allah, ada satu tujuan Allah dalam hidup saudara. Ayo, hidup ini seperti pertandingan, saudara, dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada diri sendiri, dan bertanggung jawab kepada sesama kita. Jangan kita abaikan panggilan Tuhan. Paulus memberikan pesan kepada Timotius, penuhilah panggilanmu, penuhilah pelayananmu, selesaikan semuanya. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab saudara dan saya di muka bumi ini, satu hal yang Tuhan mau, selesaikan itu dengan baik. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kenapa, saudaraku? Akhirnya kehidupan kita akan masuk dalam pengadilan Allah. Kita akan masuk di dalam penghakiman. Ini jangan main-main. Jangan kita mengorbankan kekekalan demi sesuatu yang dunia yang fana ini. Sebagai ayat terakhir, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. 1 Korintus ayat yang ke-7 pasal yang ke-7 ayat yang ke-17.
Demi selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Lihat, Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, tetap hidup, tetap, katakan tetap, konsisten. Ada penekanan seperti yang telah ditentukan Allah baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Dan Paulus memaksa dirinya untuk tetap hidup seperti yang ditentukan Allah. Sehingga di dalam 2 Timotius tadi Paulus katakan, aku sudah selesai. Aku sudah mencapai garis akhir dengan baik. Seperti Yesus di kayu salib sudah selesai dan dia mengerti, finishing well. Paulus pun berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya rindu setiap kita semua. Wah, saya pun terus sedang berjuang di dalam pertandingan ini. Dan saya rindu, saudaraku. Mari kita bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama di GSKI Kana ini. Kita bersama-sama saling support untuk saling maju. Ayo capai garis akhir dengan baik. Capai garis akhir dengan baik. Sama-sama berjuang. Saya sebagai gembala GSKI Kana Cirebon, saya benar-benar mau mengajak saudara, benar-benar mau, ayo kita berkemas-kemas, ayo kita kejar berjuang sampai garis akhir dengan baik, sampai kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Saatnya kita hanya fokus ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang tadi, hari-hari ini. Saudaraku, mari kita angkat pujian ini. Kita sama-sama angkat pujian ini, kita renungkan angkat pujian ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Sekali lagi katakan hari-hari. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Biarlah setiap kita mata hanya tertuju kepada Bapa. Hati kita pindahkan ke kerajaan surga. Halangan yang paling besar dalam hidup kita
untuk mencapai garis akhir adalah kita mencintai dunia ini. Biarlah kita mengakhiri hidup kita. Pada saat kita menghadap Bapa, Bapa akan berkata, "Mari hambaku yang setia." Biarlah kita semua bisa mencapai garis akhir dengan baik. Bapa, biarlah firman-Mu dapat kami praktekkan. Dan juga kami percaya ya Bapa, firman-Mu ini mengubah kami. Firman-Mu ini menguatkan kami, bahkan menegur kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berubah. Kami mau mencapai garis akhir dengan baik. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah segala berkat anugerah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Bapa, dan biarlah kita menjadi berkat buat banyak orang, hidup maksimal dan mencapai garis akhir dengan baik. Dan biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita, mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.